Shalom saudara, selamat bertemu lagi di dalam special devotion kita kali ini. Saya yakin Anda semua berada di dalam keadaan yang sehat dan masih bersemangat buat Tuhan Yesus. Saya menghargai setiap kerinduan Anda untuk meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Nah, bahkan seharusnya setiap hari hidup kita perlu diisi dengan firman Tuhan, sama ada melalui pembacaan dan perenungan pribadi. Saya harap usaha saya ini dapat membantu Anda sedikit sebanyak untuk memberi pengertian tentang Alkitab atau membantu hubungan Anda dengan Tuhan Yesus, atau setidak-tidaknya memperingatkan kita tentang sesuatu hal penting yang sedang melanda pada masa kini. Saya percaya belajar firman Tuhan pasti bermanfaat untuk pertumbuhan kerohanian kita. Menurut firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, semakin kita menekankan hal rohani atau ibadah, semakin kita menjadi matang dalam hati, pikiran, dan karakter kita. Dan ianya sangat berguna untuk kehidupan harian kita. Saya akan bermula dengan memberitahu situasi semasa tentang pandemi COVID-19. Di Malaysia, semua sudah tahu bahwa kita sudah masuk ke fase ketiga Perintah Kawalan Pergerakan. Setakat hari ini, yaitu 15 April 2020, jumlah kes keseluruhan yang dilaporkan adalah sebanyak 5.072 kes. Yang sembuh sehingga setakat ini adalah sebanyak 2.647 orang, manakala jumlah kes yang meninggal sebanyak 83 orang. Nah, sumber ini saya petik dari Hebahan Majelis Keselamatan Negara. Saya percaya ianya maklumat yang sahih. Saya turut berduka cita dan ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga yang mana orang tersayang mereka telah menjadi korban penyakit membawa maut ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka. Saudara, mari kita terus beri sokongan dan berdoa buat our frontliners, sama ada pihak KKM dan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti PDRM, ATM, dan sebagainya, karena pengorbanan mereka untuk memastikan Malaysia selamat dari ancaman penyakit ini. Dan tidak lupa juga kepada pihak swasta, persatuan sosial, bahkan individu yang turut menyumbang di dalam saat yang genting seperti ini. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Anda yang sampai ke hari ini setia mematuhi PKP di saat seperti ini. Amin. Kita telah menjadi sebuah negara yang bersatu. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena penularan wabak COVID-19 di negara kita setidak-tidaknya masih di dalam kawalan. Walaupun pada ramalan awal, waktu ini merupakan waktu puncak wabak tersebut. Nah, ini adalah hasil kerjasama semua pihak, terlebih lagi doa Anda semua sebagai orang Kristen. Nah, ini karena setiap doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Penyakit ini bukan penyakit yang tidak terkalahkan. Semuanya bergantung kepada usaha dan komitmen kita. Setiap orang perlu meresponi dengan sikap dan pengertian yang terbaik. Bagi kita orang Kristen, ianya merupakan ujian iman dan karakter kita. Sejauh mana dunia boleh melihat kepada orang Kristen, semuanya terpulang kepada kita. Nah, bagi menjawab persoalan ini, kita akan melihat dengan lebih terperinci bagaimana kita meresponi COVID-19. Jadi, diharap melalui penemuan ini, kita boleh membuat aturan hidup yang lebih baik di hari-hari mendatang. Baru-baru ini, saya menerima satu grafik yang ringkas isinya, bagaimana sikap kita menanggapi COVID-19. Dan saya pikir, kandungan grafik itu cukup bagus dan perlu dikongsikan agar ianya boleh membantu kita untuk menilai keadaan semasa kita. Saya akan terangkan dengan ringkas isi daripada grafik tersebut. Tajuknya adalah Who do I want to be during COVID-19? Nah, mungkin Anda sudah menerima ini, tetapi tidak mengapa. Saya akan sampaikan melalui saluran devosi ini agar ianya boleh menjadi pendorong buat kita yang mendengar. Grafik itu dibagikan kepada 3 kategori respon orang yang sedang berhadapan dengan COVID-19. Kategori pertama dipanggil fear zone, kedua learning zone, dan yang ketiga ialah growth zone.
Orang yang di fear zone, kira-kira ini responnya. Pertama, I grab food, toilet paper, and medications that I don't need. Kedua, I spread emotions related to fear and anger. Ketiga, I complain frequently. Keempat, I forward all messages I receive. Kelima, I get mad easily. Nah, itu antara respon orang yang berada di fear zone. Mari kita lihat pula contoh-contoh respon mereka yang berada di learning zone. Pertama, I start to give up what I cannot control. Kedua, I stop compulsively consuming what hurts me, from food to news. Ketiga, I identify my emotions. Keempat, I become aware of the situations and think how to act. Kelima, I evaluate information before spreading something false. Keenam, I recognize that we are all trying to do our best. Dan kategori ketiga itu growth zone. Pertama, I think of the others and see how to help them. Kedua, I make my talents available to those who need them. Ketiga, I live in the present and focus on the future. Keempat, I am empathetic with myself and with others. Kelima, I thank and appreciate others. Keenam, I keep a happy emotional state and spread hope. Ketujuh, I look for a way to adapt to new changes. Dan yang ke-8, I practice quietude, patience, relationships, and creativity. Nah, ini antara respon mereka yang berada di growth zone. Nah, saya tidak akan menguraikan setiap satu persatu statement itu karena ianya sudah cukup jelas. Persoalannya yang lazim ditanya, di manakah kategori zone kita sekarang? Dari informasi ini, kita boleh membuat penilaian tentang keadaan semasa kita. Kita perlu berani dan jujur dengan diri kita sendiri. Nah, tujuannya supaya kita tidak terperangkap atau terpedaya dengan sikap ego atau sikap naif kita. Nah, sesudah kita mengetahui kita berada di zone mana, maka kita harus sesegera itu mengambil tindakan untuk berubah. Itulah harapannya daripada huraian mengenai ketiga kategori zone tersebut. Penekanan saya adalah sebagai orang Kristen, kita perlu berada di kategori yang ketiga, yaitu growth zone. Nah, tidak salah saudara untuk berada di fear zone atau learning zone. Tetapi misi penting kita adalah untuk mencapai growth zone. Kita perlu ada pertumbuhan yang sehat dan membuatkan kita matang di dalam berpikir dan bertindak menguruskan kehidupan harian kita. Persoalannya, kemana arah pertumbuhan kita sekarang ini? Menurut firman Tuhan di Efesus 4 ayat 15, kita perlu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saat kita bertumbuh di dalam Kristus, kita bukan lagi anak-anak yang boleh diumbang-ambingkan. Okay? Yang boleh diumbang-ambingkan oleh yang tidak boleh diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita jangan lupa bahwa pada saat ini dengan kecanggihan teknologi di mana semua maklumat boleh diakses dengan mudah, banyak orang coba untuk mengambil kesempatan untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Masing-masing ada YouTube channelnya. Bayangkan, sekiranya kita tidak ada kerinduan untuk segera, khususnya bertumbuh, terdapat banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang boleh mempengaruhi iman kita dan mungkin mereka yang kita sedang layani sekarang, seperti keluarga kita, anak-anak kita, dan sahabat-sahabat kita. Mereka semua akan terdedah
dengan pelbagai ajakan yang mungkin lebih mempesonakan, saudara. Oleh itu, respon yang terbaik buat kita di dalam situasi sekarang ini adalah bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus. Nah, ini karena hanya melalui pertumbuhan kita bukan sahaja dapat membentengi iman kita, malahan memecahkan benteng-benteng yang menghalangi kita dari bersaksi. Sebagai contoh, gunakanlah saluran-saluran media di dalam talian untuk memberitakan kabar baik. Nah, berarti penyampaian kebenaran sudah terbuka luas untuk setiap orang. Nah, selama ini seolah-olah ada benteng yang menyekat kita melakukannya. Nah, benteng itu sudah dirobohkan. Kalau kita bertumbuh, saudara, kita akan gunakan peluang ini untuk melakukan apa yang sepatutnya kita harus lakukan bagi Kristus. Jadi, orang yang bertumbuh dan tetap teguh di dalam iman percaya mereka, walau di dalam keadaan seperti hari ini, saya yakin Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar di dalam hidup mereka. Seperti yang terungkap di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Nah, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi nasihat saya, marilah kita terus bertumbuh di dalam kebenaran sehingga semakin hari hidup kita menjadi seperti Kristus. Orang yang bertumbuh akan segera dan bijak beradaptasi untuk menjadi pertolongan yang paling berkesan yang Tuhan persiapkan buat dunia pada saat ini. Nah, saya ulangi, orang yang bertumbuh akan segera dan bijak beradaptasi untuk menjadi pertolongan yang paling berkesan yang Tuhan persiapkan buat dunia pada saat ini. Sampai di sini dahulu special devotion saya buat Anda pada kali ini. Saya berdoa Anda tetap memiliki kerinduan untuk bertumbuh dan terus bertumbuh walau di dalam keadaan yang begitu mencabar pada ketika ini. Kiranya Tuhan Yesus terus mengasihi dan memberkati hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kesetiaan dan kasih Engkau terus menyertai kami. Kami berdoa dan bersyukur sebab setiap hari Engkau memberikan kami kerinduan untuk kami bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Sehingga kami bertumbuh, Tuhan. Kami bertumbuh menjadi lebih matang dan menjadi lebih dewasa. Kami berdoa agar pertumbuhan kami dapat menjadi berkat buat ramai orang. Dan kiranya Tuhan, kami dapat menjadi saksi-Mu yang berkuasa dan hidup khususnya saat ini, saat yang mencabar buat semua orang. Dan kami tahu melalui penyertaan-Mu, kami merasa damai, kami tidak takut dan tidak khawatir. Kami tenang di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai kita berjumpa lagi di devosi yang akan datang. Tuhan memberkati.